Pusing karena jualan kamu sepi? Tenang, kamu nggak sendirian. Tahun 2025 ini tahun yang lumayan berat ya buat banyak dari kita, terutama buat kamu yang pemilik usaha kecil. Tapi, tenang, ini nggak berarti kamu harus pasrah. Setelah ngobrol sesama pelaku UMKM dan juga riset banyak bisnis-bisnis yang berhasil bertahan di ekonomi yang lesu, aku rangkum 5 strategi untuk naikin omset di kondisi ekonomi yang lesu tanpa harus bakar duit buat iklan. Mau tahu? Let's go! Oke, strategi yang pertama itu customer lama. Tahukah kamu kalau cara tercepat dan tergampang untuk naikin omset itu bukan nyariin customer baru, tapi untuk memaksimalkan customer yang udah ada. Kenapa? Karena mereka tuh udah percaya dan mereka juga sudah pernah belanja bersama kamu. Jadi lebih gampang untuk dibujuk untuk transaksi lagi. Jujur aja ya, tahun 2025 banyak banget orang yang ngerem pengeluaran. Pasti termasuk kamu juga kan? Nah, sekarang kamu pikir nih, kemungkinan besar kamu banyak mengurangi belanja dari brand-brand baru atau barang-barang yang kamu belum pernah beli sebelumnya. Nah, tapi kemungkinan besar kamu bakal tetap belanja pada toko-toko atau brand-brand yang kamu sebelumnya udah pernah beli gitu. Jadi kayak, oh ya udahlah aku beli lagi gitu, karena udah trusted gitu. Bener kan? Oke, sekarang gimana caranya untuk bisa bikin customer lama order lagi sama kamu? Nah, ini aku share beberapa tips yang kamu bisa langsung praktekin ya. Nah, pertama dan paling gampang itu kamu kirim follow up WhatsApp. Gak usah ribet-ribet, bisa sesimpel gini aja. Misalnya nih, halo kak, gimana nih pengalaman kakak pakai produk kita kemarin gitu, ada kesan apa, kakak suka gak? Nah misalnya kalau dia bilang suka, kamu bisa lanjut, oh by the way kak, kita ada diskon spesial nih buat kakak yang udah repeat order nih. Nah apakah kakak mau belanja lagi atau kayak gitu, atau nanti kamu bisa modifikasi aja sesuai dengan kondisi bisnis kamu dan promo yang kamu mau kasih. Cara kedua yang bisa kamu coba itu upselling produk pelengkap. Nah, contohnya nih, misalnya kamu jualan produk utamanya itu kue ulang tahun. Nah, kamu bisa tawarin ke setiap customer yang beli kue, tawarin juga, kakak mau tambah lilin nggak? Mau tambah kartu ucapan nggak? Nah, siapa tahu dia mau nambah kan? Jadi orderan kamu, omset kamu makin banyak kayak gitu. Nah, kalau contohnya lagi nih dari bisnis aku, Elin Studio, kan kita produk utamanya jasa dekorasi meja ya gitu. Nah, tapi kita juga sering tawarin gitu, kakak mau tambah sekalian dekorasi kursi nggak? Atau kakak mau custom kartu ucapan nggak? Atau kakak mau ada dekorasi khusus untuk meja pajang kue kayak gitu. Nah, itu dikreasikan aja, siapa tahu customernya mau dan dia bisa sekalian aja. Strategi selanjutnya, kamu bisa coba program referral atau mungkin paket bundling gitu. Nah, contohnya simpelnya misalnya gini, kalau ajak temen dapet diskon, atau kamu bisa bikin paket untuk ramean, misalnya paket hemat untuk 4 atau 5 orang, biar makin rame yang belanja sama kamu. Dan finally, kamu juga bisa coba personalized promo. Nah, biasanya ini tuh misalnya nih, promo khusus di hari ulang tahunnya customer, kayak gitu. Pokoknya kamu coba cari aja kira-kira hari spesial apa yang bisa kamu tawarkan biar kelihatan seperti diskonnya itu eksklusif dan terbatas. Oke, kita masuk ke strategi kedua untuk naikin omset kamu di ekonomi lesu, yaitu diversifikasi produk gitu. Ya, namanya bisnis, kamu mau jualan produk apa aja kecuali sembako ya, pasti ada musim rame dan musim sepinya kayak gitu. Nah, kita ambil contoh aja yang paling simple, bisnis tour and travel gitu. Mereka di musim-musim liburan rame banget gitu, sampai harganya dinaikin. Tapi di hari-hari kerja sepi gitu kan. Nah, which is why kebanyakan bisnis-bisnis tour and travel nggak cuma jualan paket liburan, tapi mereka juga jualan layanan seperti urusin visa, urusin paspor. Bener kan? Biar mereka bisa nambah omset di musim-musim sepi, yang orang lagi nggak pada liburan. Nah, strategi inilah yang namanya diversifikasi produk. Nah, tapi kamu jangan asal nambah produk ya, tanpa mikir dulu gitu. Kalau bisa sih produk yang kamu tambahkan itu masih berhubungan dengan produk utama kamu. Gitu, siapa tahu customer malahan bisa sekalian beli gitu, which is sesuai dengan strategi yang pertama yang tadi kita bahas gitu, soal upselling gitu kan. Nah, langsung aja aku kasih beberapa contoh ya, biar kamu ada bayangan. Nah, oke, misalnya nih, contoh, kamu jualan frozen food. Nah, selain jualan frozen food, mungkin kamu juga bisa diversifikasi dan jualan juga misalnya saus kayak gitu, biar orang habis makan bisa sekalian ada celupan kayak gitu. Nah, next, kalau misalnya kamu jualan baju anak kayak gitu, instead of cuma jualan baju doang, apalagi yang dibutuhkan anak-anak? Mungkin kamu bisa jual aksesoris rambut seperti bando,
Atau mungkin kamu bisa jualan stiker nama yang bisa dipakai untuk ditempel di buku sekolah mereka. Kan semua anak sekolah kan? Oke, contoh lagi. Misalnya kamu jualan tas rajut. Nah, mungkin kamu juga bisa diversifikasi, nambahin jualin gantungan tas, atau bahkan kamu bisa bundling dengan hampers kayak gitu, atau hadiah-hadiah. Jadi orang bisa beli tas rajut kamu dan dikirim sebagai hadiah kayak gitu. Nah, terus next, misalnya kamu jualan sabun. Nah, mungkin kamu bisa bikin bundling dengan shampoo, habis itu bisa dibungkus jadi hadiah, barengan sama pouch. Nah, kreasikan aja yang kira-kira orang bakal butuh setelah beli sabun. Pokoknya, diversifikasi yang bagus itu adalah diversifikasi yang bisa bikin customer rasa, udahlah, nggak usah nyari-nyari ke toko lain, sekalian aja beli sama toko si A atau toko kamu, kayak gitu. Oke? Nah, sebelum aku lanjut ke poin-poin berikutnya, jangan lupa kalau misalnya kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan secara realistis dan nggak takut-takutin, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita masuk ke strategi 3, cara untuk naikin omset di saat ekonomi lagi lesu, yaitu masuk ke social media gitu ya. Guys, social media itu cara yang paling hemat untuk kamu bisa menarik customer baru untuk belanja ke bisnis kamu, kayak gitu. Nah, tapi kamu harus tahu cara mainnya. Karena social media itu bukan soal kamu posting sebanyak-banyaknya dan berharap ada yang beli. Ada strateginya. Dan di 2025, ini beberapa strategi social media yang works menurut aku. Sekarang, orang tuh lebih suka kalau kamu nggak cuma posting jualan aja tiap kali ngepost gitu. Tapi mereka juga mau lihat edukasi dan storytelling gitu. Dan juga mereka suka saat kamu tampilin sisi real atau mungkin sisi yang kurang sempurna atau sisi behind the scenes dari bisnis kamu. Cerita-cerita gitu. Mereka mau lihat siapa sosok kamu sebagai founder dan juga bisnisnya di balik layar. Nah, aku kasih beberapa contoh ya konten yang bisa kamu buat. Nah, pertama, kamu bisa kasih lihat konten transformasi. Misalnya customer yang dulu sebelum pakai produk kamu versus sekarang kayak gitu. Tapi bukan sesimpel cuman posting testimoni ya. Coba kamu sharing ceritanya. Apa yang dia alami dulu, apa saja yang dia lakukan sampai ketemu produk kamu, dan efeknya apa saja yang dia alami kayak gitu. Jadi bener-bener kayak ada ceritanya kayak gitu. Karena orang tuh suka cerita gitu. Nah, habis itu kamu juga bisa kasih lihat proses packing atau proses produksi saat kamu lagi bikin produk kamu kayak gitu. Biar kelihatan kayak ini tuh bukan barang pabrikan, tapi memang made with heart kayak gitu. Kamu juga bisa share behind the scenes saat kamu lagi kerja, atau mungkin kayak visi misi kamu sebagai founder, cerita-cerita yang kamu alami saat kamu lagi bangun bisnis kamu, semua naik turunnya, itu diceritain aja kayak gitu, biar orang tuh merasa invested dalam ceritanya brand kamu gitu, nggak cuman produknya kayak gitu. Nah, jujur Li, aku bukan expert social media gitu ya, meskipun aku content creator, tapi aku juga masih banyak belajar gitu. Dan kalau misalnya kamu bener-bener serius mau belajar tentang social media kayak gitu dan juga marketing, aku saranin banget untuk kamu nonton channelnya Vanessa Lau, karena aku sendiri pun belajar banyak dari Vanessa Lau gitu ya, tapi memang not bahasa Inggris ya, karena memang dia kreator luar kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya kamu mau yang versi bahasa Indonesia ya, kamu bisa follow temen aku, Victoria Wong, dia juga content creator yang spesialis di social media gitu. Aku belajar banyak dari dua content creator ini, dan jadi teman-teman bisa kepoin langsung ke mereka aja. Kalau soal finance bolehlah ke channelku. Oke, dan satu lagi, social media itu yang paling penting, itu konsistensi, oke? Karena social media itu game jangka panjang kayak gitu. Ini bukan soal kamu cari viral, habis itu hilang gitu, tapi kamu harus bisa bertahan dan keep it up, dan konsisten kayak gitu, dan bertahan. Oke, kita masuk ke strategi keempat untuk naikin omset di saat ekonomi lagi lesu, yaitu kolaborasi gitu untuk mendapatkan exposure baru. Nah, di era sekarang itu udah bukan lagi zamannya untuk kita berkompetisi secara ketat, oke, tapi eranya kolaborasi. Karena dengan kamu melakukan kolaborasi dengan brand atau bisnis lain gitu, kamu malahan bisa meminjam audiens mereka gitu. Jadi bisa mutualisme nih. Kamu bisa menjangkau customer mereka dan mereka bisa menjangkau customer kamu. Bahkan kamu nggak perlu bikin collab yang terlalu ribet kayak gitu. Yang penting kamu cari aja brand lain yang kamu rasa cocok nih kayak gitu. Habis itu target marketnya juga mirip-mirip meskipun jualannya itu beda kayak gitu. Nah, satu contoh yang bisa kamu lakukan itu misalnya kamu bisa IG Live atau TikTok Live bareng dengan brand lain kayak gitu. Misalnya, kamu jualan skincare dan kamu ajak collab sama brand yang jualan makeup. Habis itu kalian live bareng, sharing tips tentang cara melawan jerawat, tips biar kulitnya glowing,
tips biar bisa mulus, atau apalah, kalian pikirin sendiri gitu. Nah, sambil soft selling produk kalian masing-masing kayak gitu. Next, bisa juga kamu bikin barter konten dengan influencer kayak gitu. Tapi pilih yang target marketnya sesuai dengan produk kamu gitu ya. Dan aku sendiri pun udah 2 atau 3 kali gitu ya barter dengan influencer. Jadi aku kasih dekorasi secara gratis karena mereka memang lagi mau acara birthday lah atau acara corporate, acara bisnis mereka gitu. Nah, lalu ditukar dengan mereka promosiin atau review jasa dekorasi aku gitu di sosial media mereka. Next, kamu juga bisa coba bikin produk bundling lintas bisnis kayak gitu. Nah, tadi di poin yang diversifikasi produk aku kan sempet bahas. Misalnya nih, kalau kamu jualan sabun, mungkin kamu bisa launch juga produk shampoo gitu, atau mungkin pouch handmade untuk simpen sabunnya biar bisa jadi hadiah. Nah, instead of kamu bikin sendiri, kamu bisa ajak brand lain yang jual shampoo atau jual pouch untuk collab dan bikin produk bundling bareng kayak gitu. Jadi kamu tinggal kasih sabun yang udah kamu punya plus produk shampoo atau mungkin pouchnya dari brand lain dan kalian launch sebagai produk collab kayak gitu. Bareng-bareng dan kalian nggak usah keluar terlalu banyak effort. Malahan cuannya makin nambah. Dan strategi kelima itu personalized premium product kayak gitu. Atau simpelnya, berilah sentuhan manusia di era yang serba AI ini gitu. Nah, sekarang semuanya udah pakai AI gitu ya. Teman-teman bisa rasain sendiri, bikin konten bisa pakai AI. Bahkan ada yang curhat tentang patah hati pun ke ChatGPT kayak gitu. Nah, customer service pun banyak yang pakai robot gitu. Nah, justru di era yang serba AI ini, malahan sentuhan manusia jadi terasanya mahal. Dan customer yang beneran punya duit, yang rela keluar duit, mereka rela untuk keluar duitnya bukan untuk mendapat layanan dari robot, tapi mereka mau mendapatkan layanan dari manusia. Nah, ini aku kasih beberapa contoh personalized premium yang bisa kamu lakukan di era AI ini gitu. Misalnya, kalau misalnya nih, kompetitor kamu rata-rata pada kasih customer service pakai AI atau slow respon, mungkin kamu bisa kasih nilai tambah gitu, dengan cara memberikan customer service atau after sales yang langsung dilayani sama manusia langsung secara mumpuni. Habis itu gitu, misalnya nih, teman-teman di sini banyak yang jual digital product, misalnya jual e-book lah, atau e-course, atau mungkin jualan worksheet, template, atau apa. Nah, di saat semua orang hanya jualan itu aja, mungkin kamu bisa tambah jasa konsultasi one-on-one sama kamu gitu ya. Of course harus bayar lebih gitu kan, karena itu nilai tambah kamu yang nggak bisa digantikan sama AI. Nah, contohnya di bisnis aku Elite Studio kayak gitu. Nah, kita di sini ada tim yang bisa bantu customer saat mereka lagi konsultasi tentang temanya, dekornya mau kayak gimana, desainnya seperti apa kayak gitu. Ya of course, makanya harga kita lebih mahal gitu ya daripada kalau customer pergi langsung ke tukang bunga, habis itu mereka yang repot sendiri ngarahin tukangnya nyusunnya kayak gimana dan lain-lain kayak gitu. That's why ada value added atau sentuhan manusia yang nggak bisa digantikan sama AI. Pokoknya di 2025 dan ke depannya, informasi itu bener-bener udah murah banget. Tinggal cari di Google atau tanya ChatGPT. Tapi yang mahal adalah interaksi dengan manusia. Dan disitulah kelebihannya UMKM. Karena UMKM itu nggak terlalu banyak pakai pabrik atau mesin atau AI, tapi masih banyak sentuhan manusianya gitu. Dan disitulah kamu bisa memberikan nilai tambah, which is pengalaman kamu, sentuhan manusianya kamu. That's how kamu bisa bersaing. Jadi, 5 strategi yang aku share tadi pasti bakal membantu kamu untuk naikin omset bisnis kamu. Nah, tapi namanya ekonomi lesu gitu ya, naikin omset itu nggak cukup. Kamu juga harus bisa atur duit yang kamu dapat dari bisnis kamu biar nggak sampai boncos. Dan kabar baiknya, aku udah share nih semua strategi persiapan aku untuk hadapi ekonomi 2025 di videoku yang ini. Jadi kalau kamu butuh mau lihat apa aja yang aku lakukan dan mungkin kamu mau ikutin beberapa strategi yang aku pakai, silakan nonton ya. Oke? Dan thanks for watching and I'll see you in my next video.